Kayaknya hampir setiap kota di dunia ini punya mimpi yang sama ya. Jadi the next Silicon Valley. Jadi pusat inovasi yang gemerlap, penuh startup miliaran dolar, dan suntikan modal ventura yang nggak ada habisnya. Tapi gimana kalau ternyata mimpi besar ini sebetulnya adalah sebuah ilusi yang malah berbahaya? Oke, kita coba bedah lebih dalam ya. Menurut penulis Dan Presnitz, mimpi jadi Silicon Valley ini seringkali dibangun di atas mitos. Mitos yang sengaja dijual oleh pihak-pihak yang dapat untung darinya. Nah, mitos inilah yang akhirnya bikin kita jadi nggak lihat gambaran besarnya tentang gimana sih produksi dan inovasi global itu benar-benar bekerja sekarang. Ini ngebawa kita ke pertanyaan utamanya. Kalau niru Silicon Valley itu bukan jawaban, terus apa dong? Gimana caranya sebuah kota atau sebuah daerah bisa benar-benar makmur di era ekonomi global yang sekarang ini? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Pertama-tama, mari kita bongkar dulu delusi ini. Kenapa sih mimpi besar buat jadi Silicon Valley berikutnya justru seringkali berakhir jadi jebakan yang malah merugikan? Jebakan ini punya nama, Silicon-Trap. Istilah ini tuh nunjuk ke kota-kota yang coba nempelin nama Silicon ke identitas mereka, kayak Silicon Prairie atau Silicon Beach. Harapannya sih bisa nularin suksesnya gitu ya. Tapi seringkali hasilnya malah jauh panggang dari api. Coba deh kita lihat kasusnya Atlanta, yang dapat julukan Silicon Peaches. Di atas kertas, kota ini tuh punya segalanya loh. Sekolah teknik top kayak Georgia Tech, ada. Laboratorium riset federal gede kayak CDC, ada juga. Investasi risetnya terkaya nomor 4 di Amerika. Bahkan punya startup teknologi yang sukses banget kayak ISS. Harusnya berhasil dong, ya kan? Tapi ini yang terjadi. Alih-alih tumbuh jadi raksasa baru, Atlanta malah jadi klaster pengumpan. Artinya, semua talenta hebat dan ide-ide brilian yang lahir di sana, ujung-ujungnya malah kesedot buat ngegedein pusat-pusat dominan yang udah ada. Mirip kayak brain drain terselubung gitu deh. Dan angkanya ini bener-bener bukti nyata. Coba bayangin, 40% perusahaan terbaik di Atlanta yang dapat dana dari modal ventura itu pindah dari sana dalam waktu 3 tahun pertama. Intinya, mereka lahir di Atlanta, tapi milih buat tumbuh besar di tempat lain. Sakit kan? Jadi, kenapa sih model lama ini udah nggak berfungsi lagi? Jawabannya tuh ada di pergeseran besar dalam ekonomi global, yang bisa kita bayangin kayak lagi main Jenga. Konsep kuncinya namanya fragmentasi produksi global. Gini, dulu itu sebuah produk, misalnya mobil, dibuat dari A sampai Z di satu lokasi. Kayak menara Jenga yang kokoh dan utuh. Nah sekarang menara itu udah ambruk. Setiap balok atau tahapan produksinya, mulai dari desain, bikin komponen, sampai perakitan, sekarang tersebar di seluruh penjuru dunia. Ada 3 kekuatan besar yang runtuhin menara ini. Pertama, digitalisasi, yang bikin proses produksi bisa dipecah jadi bagian-bagian yang super kecil dan detail. Kedua, kemajuan transportasi, yang bikin ngirim komponen antar negara jadi gampang dan murah banget. Dan ketiga, terbukanya perdagangan global, yang ngasih panggung buat semua ini terjadi dalam skala masif. Tiga-tiganya ini kerja bareng, dan pum, peta ekonomi dunia berubah selamanya. Nah, ini dia poin krusialnya. Dalam permainan Jenga yang baru ini, sebuah komunitas atau negara itu nggak perlu membangun seluruh menara sendirian buat menang. Mereka bisa banget jadi makmur dengan fokus jadi yang terbaik dalam menguasai satu balok Jenga yang penting. Oke, ini membawa kita ke sebuah playbook atau kerangka kerja yang baru. Sebuah panduan yang ngasih kita lebih banyak pilihan strategis buat tumbuh. Jauh lebih dari sekedar mikirin gimana caranya nyiptain produk baru dari nol. Jadi ternyata inovasi itu ada 4 tahap yang beda. Tahap 1 itu novelty atau kebaruan. Ini yang dilakuin Silicon Valley. Tapi ada juga tahap 2, desain dan prototyping. Lalu tahap 3, inovasi generasi kedua, yaitu fokus nyempurnain produk atau komponen yang udah ada. Dan yang terakhir, tahap 4, produksi dan perakitan, di mana inovasinya ada di cara membuat sesuatunya. Nah, sekarang bagian paling serunya nih. Mari kita lihat gimana teori ini bisa menghasilkan kemenangan besar di dunia nyata. Ini bukan cuma konsep loh, tapi strategi yang benar-benar udah terbukti berhasil. Ingat ya, kesuksesan itu bukan cuma monopoli tahap 1. Kemakmuran yang sesungguhnya seringkali justru ditemukan di tahap-tahap yang selama ini mungkin kita anggap remeh. Coba deh lihat contoh-contoh luar biasa ini. Ada Shenzhen di Tiongkok. Mereka jadi raksasa bukan karena menciptakan iPhone, tapi karena jadi yang paling jago di dunia dalam merakitnya. Itu tahap 4. Terus ada Taiwan, yang mendominasi pasar global di tahap 3 dengan inovasi tanpa henti di komponen sepeda dan semikonduktor.
Bahkan, daerah kecil kayak Brenta di Italia bisa jadi pusat dunia untuk tahap 2, hanya dengan fokus pada desain sepatu wanita mewah. Keren banget kan? Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Model Silicon Valley itu tujuannya keuntungan finansial yang cepat buat para pendiri dan pemodal Ventura. Nah, sebaliknya, model Taiwan di tahap 3 itu tujuannya pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Manfaatnya dirasakan oleh komunitas dan tenaga kerja yang lebih luas. Ini dua filosofi yang beda banget tentang arti sebuah kesuksesan. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan oleh komunitas Anda? Mari kita simpulkan dengan beberapa langkah praktis yang bisa langsung diterapkan. Pesan utamanya adalah ini, tujuannya bukan meniru, tapi membuat pilihan yang strategis. Setiap komunitas harus bisa mengidentifikasi di tahap inovasi mana sih mereka bisa paling unggul, berdasarkan kekuatan unik yang mereka punya. Jadi, apa yang harus dilakuin para pemimpin daerah? Ada 4 fondasi yang wajib dibangun. Anggap aja ini checklistnya. Pertama, bangun jembatan antara talenta lokal dan pasar global. Kedua, sediakan fasilitas publik yang bisa dipakai bareng-bareng, kayak laboratorium pengujian atau pameran dagang. Ketiga, rawat ekosistem bisnis lokal biar bisa saling dukung. Dan yang terakhir, pastikan ada akses mudah ke sumber daya penting, misalnya pendanaan atau jasa hukum. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat Anda. Dari semua balok jenga yang ada di ekonomi global, balok jenga mana yang bisa jadi spesialisasi dan andalan komunitas Anda? Nah, menemukan jawaban untuk pertanyaan ini adalah langkah pertama menuju kemakmuran yang nyata dan berkelanjutan.